Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai nih, alangkah baiknya kita mau perkenalan diri dulu nih. Aku, Muhammad Rifki Zaidan dari jurusan Teknik Sipil B26, akan mewakili kedua teman aku, yaitu ada Muhammad Fairuz Zamzami dari B27 Teknik Sipil, dan juga Muhammad Tirta Rabani dari B27 Teknik Sipil juga. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita tuh bakal membahas tentang bendungan, salah satu bendungan yang ada di Indonesia, yaitu Bendungan Batu Tegi. Nah, langsung kita mulai aja nih ke topik yang awal. Nah, apa sih itu bendungan? Nah, bendungan itu merupakan suatu tembok atau konstruksi yang dibangun di atas aliran air atau sungai yang berfungsi untuk mengatur dan menampung aliran air. Nah, biasanya pemanfaatan buat bendungan itu untuk mengatur aliran air, yaitu merupakan fungsi utama dari bendungan ini. Selain buat mengatur air, nah bendungan ini juga bisa mengatur tata air, menjaga kualitas air sebagai sarana pencegah banjir, membangkit energi listrik tenaga air, sumber air bersih, pariwisata, sistem pengairan untuk pertanian, dan tempat konservasi sumber daya alam. Nah, semua yang tadi sudah aku sebut itu merupakan fungsi lain dari bendungan. Nah, di bendungan di Indonesia, dengan berlimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya yaitu air, menjadikan Indonesia memiliki bendungan yang banyak. Nah, dari sekian banyaknya bendungan di Indonesia, salah satunya kita akan membahas tentang Bendungan Batu Tegi yang berada di Kota Lampung. Bendungan Batu Tegi ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Bendungan ini dibangun di antara pegunungan yang megah dan lembah yang subur. Bendungan ini juga adalah salah satu pencapaian terbesar dalam rekayasa dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bendungan ini memiliki luas dengan panjang 3.560 hektar yang mampu menampung hingga 9 juta meter kubik yang berfungsi sebagai sumber irigasi, pembangkit listrik, dan merupakan sumber air baku. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1995 lalu diresmikan, masih aktif digunakan sebagai PLTH hingga sekarang, dan juga merupakan destinasi wisata Kota Lampung. Kalian tahu nggak sih kalau proyek ini melibatkan ribuan insinyur, teknisi, dan pekerja konstruksi yang bekerja keras untuk mewujudkan visi pembangunan ini? Tapi lebih dari sekedar struktur beton, Bendungan Batu Tegi adalah contoh integrasi antara teknologi modern dan kearifan lokal. Namun di balik megahnya struktur ini, ada kekuatan alam yang tidak bisa diabaikan. Bendungan ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan air untuk pembangunan, tapi juga harus mampu menahan tekanan air yang besar. Next, bendungan Batu Tegi ini tidak hanya menyediakan air bagi pertanian dan industri, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengendalian banjir dan pembangkit listrik. Seperti contohnya, bendungan ini dapat menghasilkan listrik berkapasitas sebesar 28 megawatt dan dapat menyediakan pasokan listrik kepada PLN sebesar 2 kali 14 megawatt untuk Provinsi Lampung. Bendungan ini juga bisa digunakan sebagai sumber air baku, yaitu sebagai sumber air pengolahan air minum yang sudah memenuhi standar. Namun dengan semua keuntungan ini, juga ada tantangan dan tanggung jawab yang kita harus memastikan bahwa pembangunan ini berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Next. Nah, proses pembangunan ini terbagi menjadi tiga paket, yaitu LOT 1, LOT 2, dan LOT 3. Proses pembangunan dimulai dengan pemetaan dan perencanaan yang cermat. Tim insinyur dan teknisi bekerja sama untuk merancang struktur yang tangguh dan efisien. Next. Nah, setelah perencanaan selesai, tahap konstruksi dimulai. Ini melibatkan pemancangan fondasi yang kuat, pembangunan dinding penahan air, serta instalasi peralatan hidrolik dan listrik. Salah satu tahap paling menantang dalam pembangunan ini adalah membangun bangunan tumpuan yang mampu menahan tekanan air yang besar. Ini membutuhkan presisi tinggi dan penggunaan teknologi modern. Selama proses pembangunan pula, tim juga harus memperhatikan dampak lingkungan. Upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, proyek ini memasuki tahap penyelesaian, pengujian, dan pemeriksaan. Dilakukan untuk memastikan keamanan dan kinerja maksimal dari bendungan yang sudah selesai.
Selanjutnya merupakan rincian anggaran dari pembangunan Bendungan Batu Tegi ini. Untuk membangun bendungan Semegah Batu Tegi ini membutuhkan biaya yang tidak kecil dan memakan biaya yang sangat besar. Dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit, nilai bendungan Batu Tegi pada tanggal 16 April 2009 adalah sebesar 2,01 triliun. Dari 2,01 triliun ini dibagi menjadi tiga paket biaya, yaitu pertama, nilai LOT 1 mencapai 291,60 miliar, lalu nilai LOT 2 sebesar 1,57 triliun, dan nilai dari LOT 3 sendiri adalah 144,40 miliar. Dari biaya ini dilakukan proses penilaian dari peninjauan aset, pencarian data pendukung, serta pengolahan data dan analisa. Lalu, bendungan Batu Tegi ini diapit oleh dua bukit yang membuat jalanan menuju bendungan ini berkelok-kelok dan berlika-liku. Keindahan alam yang masih alami dan asri dimanfaatkan sebagai sumber daya tarik pariwisata oleh warga sekitar. Tempatnya yang tidak jauh dan strategis dari kota Lampung, hanya berjarak sekitar 90 kilometer barat daya. Bendungan ini menjadi daya tarik tersendiri karena berada di tengah-tengah bukit dengan latar belakang danau. Danau tersebut juga digunakan sebagai budidaya ekosistem air yang ada di sana dan sebagai tambak ikan. Nah, tadi setelah mendengarkan penjelasan Bendungan Batu Tegi dari kakak-kakak ini, selanjutnya kita akan main kuis. Nah, kuisnya ini terdiri dari 5 soal. Soal pertama itu, di manakah letak Lampung? Di mana? Yang A, ada Gmaps, B, Sumatera Barat, C, Pulau Jawa, D, Sumatera Selatan, E, nan jauh di sana. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Nah, jawaban yang benar adalah D, Sumatera Selatan. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2, apa fungsi bendungan? Kira-kira apa nih dari penjelasan tadi? A, menampung air dan sarana irigasi. B, tempat bermain perahu. C, tempat berenang. D, sarana tempat rekreasi dan pemandian. Dan E, semua benar. Nah, kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat? Yang benar. Nah, benar. A, menampung air dan sarana irigasi. Lalu soal ketiga, berapa luas permukaan air pada bendungan Batu Tegi? Nah, berapa ya kira-kira tadi yang dijelasin kakak-kakak? A, 15 kilometer persegi, B, 16 kilometer persegi, C, 20 kilometer persegi, atau D, 17 kilometer persegi. Nah, siapa yang masih ingat? Berapa luas permukaan airnya? Benar. B, 16 kilometer persegi. Nah, untuk soal nomor 4, berapa sih biaya yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Batu Tegi? Nah, apa nih jawabannya kira-kira nih? Masih pada ingat nggak jawabannya? Apakah yang A sebesar 2,01 triliun rupiah, B 2,01 triliun rupiah yang dibagi menjadi tiga paket, yang C free atau gratis, atau yang D 2,06 miliar rupiah? Nah, bagi yang ingat, masih pada ingat nggak nih jawaban yang paling tepat itu yang mana? Nah, betul banget. Jawaban yang paling benar adalah yang B, 2,01 triliun rupiah yang dibagi menjadi tiga paket. Nah, untuk soal yang terakhir, berapa sih ukuran luas Bendungan Batu Tegi? Nah, apakah yang A 3.620 meter, B tidak terhitung, C memiliki luas dengan panjang 3.560 hektar, atau yang D 3.561 hektar? Nah, di penjelasan tadi ada nih. Kira-kira yang lain pada ingat nggak jawabannya apa? Ya, betul banget. Jawabannya adalah yang C, memiliki luas dengan panjang 3.560 hektar.
Nah, ini adalah kunci-kunci jawaban untuk kuis-kuis tadi yang udah kita mainin nih. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dan juga kuis dari Bendungan Batu Tegi dari kelompok kami. Aku Zaidan, mewakili dari Katira dan Kak Fairuz. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.